Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Baik. Banyak yang kangen sama gebrakan meja ya. Aduh, selamat berjumpa kembali di channel AA Guru Tigarut. Ini setelah kemarin saya membuat video mengenai pengumuman yang katanya P21, itu kan dibuatnya sore hari itu, konferensi persnya itu. Malam harinya langsung itu, malah kalau para termul dari sore harinya ya, sudah ramai-ramai katanya, Roy Suryo P21 begitu ya. Pas saya tinggal ngaji, saya lihat di beberapa komentar itu, tuh iNews juga memberitakan katanya itu P21, kemudian Tribun ya memberitakan itu P21. Saya heran, saya galing-galing kepala, ini gimana sekarang itu ya para media itu, kok yang namanya cover both sides itu kok tidak ada, padahal kan tidak ada pernyataan sama sekali dari kepolisian bahwa itu keluar P21, itu tidak ada. Yang keluar secara eksplisit dari Pak Dir, katakanlah begitu ya, yang biasanya kan Pak Behudi itu yang memberikan pengumuman, tapi ini yang memberikan pengumuman itu Pak Dir ya kemarin. Itu mengatakan bahwa kejaksaan sudah tidak meminta kami untuk melengkapi ya, untuk melengkapi berkas atau untuk merevisi. Jadi perkataannya berhenti di situ. Tidak ada perkataan P21 sama sekali. Tapi media-media ini kok para termul yang bukan media begitu ya, yang konten kreator itu langsung ramai kan. Oh, rasain lo Roy Suryo mampus. Itu udah begitulah ya. Termul mah. Itu termul lah, biasa termul. Yang saya heran kok media-media mainstream juga ikut-ikutan. Nah, padahal ya sang empunya yang katanya di P21 kan, itu sampai sekarang aman-aman saja. Malamnya melakukan konferensi pers. Dalam pengertian, sampai video ini dibuat, tidak ada yang berubah tuh. Statusnya masih sama saja dengan status bulan kemarin waktu Pak Behudi itu bilang pada bulan ini, yaitu yang sudah lewat pada bulan Mei ya. Nah, ini saya mau memberikan saja bahwa saya menjadi khawatir, heran, aneh begitu tatkala kepolisian itu side by side dengan para termul, dan media mainstream juga pada akhirnya side by side dengan para termul. Jadi kalau misalkan Indonesia pada akhirnya memiliki kekacauan seperti ini ya di dalam administrasi, kemudian di dalam arah negara, ya wajar saja karena ilmu sudah tidak dipakai, jurnalistik sudah tidak dipakai, ilmu hukum sudah tidak dipakai, and so on and so forth. Nah, saya mau memberikan argumen di sini ya bahwa satu, Roy Suryo masih baik-baik saja, tidak ada masalah pada yang bersangkutan itu. Apa kurangnya setelah pengumuman kepolisian kemarin? Nggak ada kurangnya. Ditangkap enggak, kejaksaan bilang P21 enggak, bahkan P21 keluar dari kepolisian sekalipun tidak ada. Nah, saya ingin membandingkan saja dulu ya, akan ada beberapa video yang akan kita saksikan di sini, bagaimana sebetulnya yang sudah-sudah saat P21 itu diumumkan atau disampaikan ke khalayak umum. Nih misalkan satu ya, ini baru saja kemarin masalah siapa Dr. Richard Lee yang sudah P21. Ini tidak ada kata-kata yang tidak ada kata-kata yang samar. Ya P21 ya P21 saja. Ini dari kepolisian, dari humas. Padahal waktu saat ini ya, saat video ini diambil, maksud saya yang akan kita reaksi ini, Dr. Richard Lee itu kan di P21 kan saat mendekati Idul Adha, yang mana Idul Adha itu dijadikan alasan oleh Pak Behudi bahwa P21 ini tidak diumumkan. Sekarang Idul Adhanya sudah selesai, kata P21 pun masih tidak keluar. Ini maksud saya ya, akan kita saksikan ini. Ini adalah pengumuman P21 pada kasusnya Dr. Richard Lee. Tersangka DRL, seperti kita ketahui kemarin sudah saya sampaikan bahwa kemarin berapa waktu yang lalu berkas sudah dikirimkan ke Kejati Banten, kemudian ada proses B19 untuk dilapisi kekurangannya, dan hari ini alhamdulillah berkas dinyatakan P21. Nah, jadi hari ini jelas tersangka DRL dinyatakan P21 dua oleh kali. Kejati Banten.
di proses Jelas. selanjutnya kami sedang menunggu jadwal kapan akan dilaksanakan proses tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan proses penuntutan. Oke. Itu ya. Berarti dalam waktu dekat akan dipindahkan ya Pak? Ya pasti sudah dalam waktu dekat, karena hari ini saya baru dikabari juga tadi oleh penyidik bahwa hari ini surat P21 sudah ditanda tangan, artinya Tuh, 3 kali nama P21 keluar. Yang dalam waktu dekat itu apa? Pemindahannya, bukti-bukti dan tersangka. Ya. Kalau ini yang dalam waktu dekat apa? Nanti Bu Hudi bakal ngomong, P21 nya masih dalam waktu dekat. Rosario itu. Ini kita terusin dulu nih ya. berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, oleh penuntut umum. Selanjutnya kewajiban dari penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti serta berkas ke kejaksaan untuk melakukan proses penuntutan. Waktunya dalam waktu dekat. Ada Oke. rentan waktunya nggak? Oke. Itu adalah dalam permasalahan Dr. Richard Lee yang diumumkan oleh kepolisian. Ada juga contoh yang lain, cuma saya tidak tampilkan di sini. Misalkan contohnya saat Nikita Mirzani. Itu tidak ada kata-kata P21 tuh yang keluar, tapi bukan kepolisian yang menyampaikan, tetapi adalah kejaksaan, yang mana itu sudah jelas. Itu waktu Nikita Mirzaninya turun dari mobil mau dilimpahkan ke kejaksaan. Itu mah sudah jelas P21-nya sudah ada sebelumnya begitu. Itu clear ya. Nah, ini nih, ini yang diumumkan oleh kejaksaan. Sambo ya, kasusnya Sambo nih. Sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap, formulirnya P21. Nah, Tentang administrasinya nanti itu tanggung jawab direktur terkait. Kapan dikeluarkan, hubungan koordinasi dengan Baris Krim. formulirnya P21 itu keluar tadi sampai 3 kali menyebutkan P21. Ini disebut juga itu lengkap formulirnya P21 Dengan direktur terkait di Baris Krim. Tapi secara substansi telah memenuhi syarat formil material. Tahap 2 sudah terjadwal. Saya sudah perintahkan pada direktur untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh terlalu jauh dari diterbitkannya P21. Kenapa? Karena KUHP menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Supaya mendapatkan kepastian hukum, keadilan bagi tersangka maupun korban. Yang berikutnya, rencana. Bentar, nah ini kalau dalam permasalahan Roy Suryo ini jangan-jangan tahap 2-nya itu kapan begitu? Kalau memang yang kemarin itu P21. Padahal tidak ada kata-kata P21-nya juga, nggak ada. Itu kan kita bahas nanti setelah ini. Dan ini menarik, harus digarisbawahi bahwa KUHP kita itu menganut sistem peradilan yang sederhana, murah dan cepat. Jadi kalau misalkan pun mau yang kemarin itu adalah P21, lalu tahap 2-nya mana? Masa terus-terusan dalam waktu dekat. Dan dalam waktu dekatnya itu kepolisian kemarin 1 bulan kan? Nah ini pelimpahan perkaranya aja nanti misalkan penyerahan tersangka dan barang bukti, kalau itu memakan waktu 1 bulan. 1 bulan ngapain Roy Suryo itu? Terus ngapain lagi para termul? Ini mah ngebiarin para termul cari makan. Pada akhirnya ya, kalau yang kemarin itu P21, yang mana saya mah yakin bukan. Nanti akan kita bahas itu. Kita teruskan dulu sedikit. Penggabungan perkara. Kawan-kawan media yang saya hormati, penggabungan perkara ini diatur di pasal 141 KUHP. Kenapa 141 KUHP diatur itu? Ini saya beri penjelasan. Adalah sampai saya gabung itu rekan-rekan sekalian. Nah, sebentar. Nah, ini yang kemarin yang katanya P21 akan kita simak sekali lagi supaya kita memiliki keutuhan di dalam mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Dir ini ya. Itu idolanya para termul nih, Pak Dir ini. Kita dengarkan nih. Bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban
barang bukti dan para tersangka tersebut. Baik, sebentar. Dalam hal ini, apakah ada kata-kata lengkap? Tidak ada. Apakah ada kata-kata P21? Tidak ada. P21 itu tadi formulirnya. Lengkap itu berkasnya. Lengkap tidak ada, P21 tidak ada. Apa yang dikatakan oleh Pak Dir tadi? Yang dikatakan adalah kejaksaan sudah tidak meminta kembali apa-apa yang diminta untuk dilengkapi. Nah, itu belum tentu berkasnya lengkap. Itu lain soal. Ini perkataan hukum loh ya. Hukum itu kalau di Indonesia, karena kita adalah civil law, itu harus saklek ya, cetowelo-welo kalau kata siapa, Mas Refli Harun. Nah, itu Pak Dir tadi ya, tidak ada kata-kata lengkap, tidak ada kata-kata P21. Itu harus didengarkan. Makanya saya heran kenapa ini kok para media juga, media-media ya kayak iNews begitu ya, Tribun, itu kok dengan cepat mengatakan P21. Dari siapa? Ini nggak ada sumbernya. Mereka saja yang ngomong. Sekarang apa kata Budi nih? Tetapi berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Ya kan? Mana? Nah, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap. Nggak ada yang menyatakan lengkap itu. Dalam waktu dekat Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Kalau dalam waktu dekat. Oke, sebentar. Saya cuman ingin begini saja ya. What a time to be alive. Sekarang itu kita memiliki banyak sekali akses informasi. Sebentar, saya rekam layar dulu nih supaya enak. Saya memberanikan diri begitu ya, bertanya kepada AI untuk ditampilkan kepada Anda, dan ini AI cukup bagus ya, cloud. Saya bertanya seperti ini supaya kita ini memiliki gambaran kenapa kejaksaan itu diam. Apakah diamnya kejaksaan itu P21 atau tidak? Saya bertanya seperti ini. Apa arti P21 bagi kasus pidana? Dijawab, P21 adalah istilah dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berasal dari Kode Administrasi Berkas Perkara. P21 berarti berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Makanya tadi bahasanya kan betul ya, berkasnya lengkap, formulirnya P21. Prosesnya, dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah penyidik Polri atau KPK menyelesaikan penyidikan, berkas dikirim ke Kejaksaan untuk diteliti, ada dua kemungkinan, P19 yaitu dikembalikan untuk dilengkapi, atau P21 berkas dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Implikasi P21, penyidikan dianggap selesai secara formal, tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan, JPU menyusun surat dakwaan, perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Singkatnya, P21 adalah lampu hijau dari kejaksaan bahwa bukti dan berkas sudah cukup untuk membawa seseorang ke meja hijau. Istilah ini sering muncul di berita hukum seperti berkas tersangka korupsi dinyatakan P21. Oke, itu adalah pengertian P21-nya ya. Nah, saya tanyakan ini supaya nanti kita lihat bahwa kuasa hukumnya Roy Suryo itu pandangannya ya linear dengan hukum, karena kita juga akan meminta nanti argumen hukumnya. Kemudian saya tanyakan, ini salah satu kunci pertanyaannya. Saat kejaksaan tidak meminta berkas untuk dilengkapi atau revisi, apakah itu otomatis P21 atau ada kemungkinan P20 atau SP3? Nah, dijawab. Pertanyaan yang cukup teknis. Jawabannya tidak otomatis P21. Nah, itu jawabannya ya, tidak otomatis P21 saat kejaksaan itu diam. Alur formalnya, kejaksaan tetap harus mengeluarkan surat resmi yang menyatakan status berkas. Diam atau tidak meminta revisi bukan berarti P21 secara hukum. Dan itulah tadi yang dikatakan oleh Pak Dir. Ya, diam. Siapa? Si kejaksaan itu diam karena hanya tidak meminta revisi dan tidak meminta untuk dilengkapi lagi petunjuk-petunjuk yang sudah dilengkapi. Apakah itu pada akhirnya sudah lengkap? Belum tentu. Makanya harus keluar P21-nya, dan ini tidak ada sama sekali keluar dari kepolisian atau dari kejaksaan. Kemudian, kemungkinan satu selain P21, kalau jaksa diam ya dan P21 tidak kunjung dikeluarkan secara eksplisit, apa kemungkinannya? P20, kejaksaan memberitahukan bahwa penyidikan sudah lengkap, tapi ini adalah pemberitahuan kepada penyidik, bukan penetapan akhir. Dalam praktik, P20 dan P21 sering berjalan beriringan. Jadi ada kemungkinan bahwa yang diberikan oleh kejaksaan itu P20, ada kemungkinan. Kemudian ada kemungkinan juga SP3, surat perintah penghentian penyidikan, dikeluarkan oleh penyidik, bukan jaksa, bukan oleh kejaksaan. Jadi SP3 bukan alternatif P21 dari sisi kejaksaan, keduanya berada di tangan yang berbeda. Nah, kalau misalkan penyidiknya ini yang mau bergerak, bisa SP3, cuman bukan dari kejaksaan, yang mana itu hampir mustahil lah ya kalau SP3 kepada kepada Roy Suryo itu hampir mustahil, karena mereka maunya lewat
lewat RJ itu, bukan lewat kekurangan kekurangan bukti dan lain sebagainya. Kemudian ada kemungkinan P17, P18, P19 tahapan bolak-balik sebelum P21 di mana jaksa bisa meminta kelengkapan berulang kali. Nah, mungkin ini yang terjadi selama kemarin ya, berbulan-bulan sampai ya ratusan hari lah begitu ya. Mungkin ini yang terjadi. Kemudian ini yang menarik. Yang bisa terjadi jika jaksa diam, berkas bisa mengendap. Bottleneck administratif. Ini ada kemungkinan. Kemudian, tersangka bisa mengajukan pra-peradilan atas dasar ketidakjelasan status. Jadi ada kemungkinan diambangkan ini, dibiarkan. Kemudian, secara hukum acara ada batas waktu yang diatur. Jika terlampau tanpa kejelasan, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh. Nah, nanti diantaranya apa? Pra-peradilan. Intinya P21 harus dinyatakan secara eksplisit dengan surat resmi. Ketidakaktifan kejaksaan adalah limbo administratif, bukan P21 dia diam-diam. Nggak ada P21 diam-diam itu. Nah, saya kan nggak mau tuh cuman mendengarkan hasil kesimpulan AI saja. Saya minta berikan argumen pasal-pasalnya atas kesimpulanmu. Dan dia itu mengeluarkan tuh P21 harus dinyatakan eksplisit ya. Dan dalam pengertian dia tidak otomatis tatkala kejaksaan itu diam. Dasar ini disebutkan begitu ya, ada pasal 138 ayat 2 KUHP. Terus tuh SP3, kalau SP3 ada di tangan penyidik, bukan di kejaksaan. Kemudian ada batas waktu, berkas tidak bisa mengendap selamanya. Ada batas waktunya. Nah, ini yang dipermasalahkan kan. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan bla bla bla, itu silahkan baca ke bawah tuh. Kemudian tersangka bisa pra-peradilan atas ketidakjelasan status. Ini yang didorong ya, selain RJ kemarin ingin agar mereka itu pra-peradilan. Ringkasan, nih P21 harus eksplisit. Jadi nggak bisa P21 itu cuman mengatakan kayak tadi ya, kejaksaan sudah tidak menyuruh kami untuk melengkapi apa-apa yang telah kami lengkapi. Nah, itu belum tentu P21, bisa yang lain. Nah, ini yang paling penting nih, jaksa punya SKPP bukan SP3. Jadi kalau SP3 aja adanya di penyidik, kalau jaksa punyanya SKPP, yaitu pasal 140 ayat 2 KUHP. Nah, ini menarik SKPP itu. Jadi saya tanyakan lagi, kabar bahwa kejaksaan tidak meminta petunjuk baru atau revisi bisa jadi menunjukkan adanya SKPP bukan hanya P21. Nah, kan begitu, karena itu kewenangannya ada kejaksaan. Dia jawab, tepat sekali, itu pembacaan yang cermat. Logika argumennya, jika kejaksaan tidak meminta P19, jadi kejaksaan tidak meminta revisi kembali. Ada dua kemungkinan yang sama-sama masuk akal. Satu, P21, itulah kemungkinan yang dibaca oleh para termul, karena memang mereka itu dari awal pengennya itu. Ada kemungkinan kedua, namanya SKPP. Kejaksaan menilai perkara tidak layak dituntut meski berkas sudah diterima, lalu menghentikan penuntutan. Ada kemungkinan itu. Keduanya sama-sama tidak memerlukan permintaan revisi ke penyidik. Nah, ini intinya. Jadi belum tentu juga P21, nggak ada. Makanya kita lihat agak was-was tuh Pak Dir itu waktu menyampaikan itu, dan Budi juga nggak bisa lagi menyebutkan dalam waktu dekat, karena ini sudah, kalau memang misalkan yang dikatakan itu benar, ini sudah ke kejaksaan, ya sudah, berarti kemungkinannya ada dua, P21 tapi belum P21 pun, itu baru kemungkinan. Ada kemungkinan kedua, SKPP namanya. Apa tadi SKPP itu? Sebentar, apa sih tadi SKPP namanya tuh? Penghentian penyidikan ya, kalau tidak salah itu ya itulah. Ya, SKPP itu tadi tuh. SKPP bukan SP3. Nah, itu. Kemudian ya. Nah, mengapa SKPP relevan di sini? Ada pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP. Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tuh, bisa jadi SKPP bisa terbit setelah berkas diterima, bahkan setelah P21 sekalipun, tanpa harus ada proses bolak-balik P19 dengan penyidik. Jadi SKPP ini memang miliknya siapa? Kejaksaan. Tidak perlu ada bolak-balik dengan penyidik. Ya, jadi udah P19, maksudnya tidak ada P19 lagi, sudah selesai. Udahlah, ini mah udah beberapa kali P19, mungkin begitu, itu bisa saja terjadi. Jika diamnya kejaksaan tidak otomatis berarti perkara maju. Tidak otomatis berarti perkara maju. Implikasi praktis ya. Jadi kemungkinannya P21
perkara lanjut ke pengadilan, kemudian SKPP perkara dihentikan di level kejaksaan. Atau berkas mengendap, status tersangka menggantung. Ada kemungkinan ketiga. Dibiarkan saja begitu. Dan kalau dibiarkan gak ada yang mau megang. Ini pada akhirnya kasus panas. Kepolisian gak mau megang. Siapa itu namanya? Kejaksaan juga udah nggak mau megang, udah dibiarin aja begitu. Kedua satunya nggak terbit-terbit. Kesimpulannya, kabar tersebut belum cukup untuk menyimpulkan P21. Justru jika tidak ada gerakan lanjutan, tidak ada pelimpahan berkas ke pengadilan, tidak ada penetapan jadwal sidang, maka SKPP lebih patut dicurigai sebagai kemungkinan yang terjadi di balik layar. Nah, ini yang menarik lagi. Yang perlu dikonfirmasi adalah apakah ada surat P21 resmi yang beredar atau justru yang ada adalah SPP yang tidak dipublikasikan tuh. Karena SKPP itu ternyata tidak harus dipublikasikan. Maka saya tanyakan, apakah SKPP harus dipublikasikan? Kata dia ini, pertanyaan krusial. Jawabannya secara hukum tidak harus dipublikasikan kepada publik, tetapi harus diberitahukan kepada pihak tertentu. Ini ada dasar hukumnya nih, pasal 140 ayat 2 huruf B dan C KUHP. Begitu ya, adalah di sini. Implikasinya ini membuka celah secara praktik sering terjadi. Situasi SKPP diterbitkan tapi tidak diumumkan. Legal, tidak melanggar KUHP. Jadi bisa saja seperti itu. Ini kejaksaan bikin SKPP, udahlah ini gak usah dilanjutin, tapi tidak diumumkan juga. Ya. Kenapa? Tanya kenapa? Supaya permasalahan di negeri ini tidak menyorotkan pemerintahan yang ada sekarang. Bisa jadi itu. Kemudian publik dan media tidak tahu. Bisa terjadi terutama pada kasus yang sensitif tuh. Tersangka tahu tapi diam. Tidak ada kewajiban tersangka untuk mengumumkan. Penyidik tahu tapi tidak bereaksi. Tergantung kepentingan institusional. Jadi pada akhirnya nanti kepolisian bisa begini. Oh, kami nggak tahu, itu ada di kejaksaan. Dan kejaksaan nggak ngomong apa-apa. Dan itu tidak melanggar KUHP. Ada loh mekanisme hukum seperti ini di Indonesia itu. Kan gila ya pada akhirnya. Jadi nanti Roy Suryo sama Dr. Tifa tuh terus saja sampai 2029 bolak-balik terus. Kemana? Ke iNews. Bolak-balik ya. Bukan ke persidangan. Yang harus dipahami sampai saat ini tidak ada P21-nya itu yang menjadi mengkhawatirkan. Kenapa kok media-media yang katanya kredibel sekarang sudah kehilangan nalar jurnalistiknya, nalar jurnalismenya. Kalau si Termul udah nggak usah ditanya, dan mereka mah otaknya terrotasi. Kalau si Termul mah mereka mah tidak memiliki nalar untuk menyerap informasi begitu. Nah, kesimpulan SKPP adalah instrumen yang by design bisa tidak terlihat publik. Inilah mengapa dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, tidak adanya kabar lanjutan justru bisa menjadi sinyal bahwa SKPP diterbitkan secara senyap, bukan P21 yang kemudian berlanjut ke persidangan. Nah, itu kemungkinan ya, itu ihtimal. Loh, ini kan AI. Lah, kamu itu ngerti permasalahan seperti ini. AI itu banyak sekali yang akurat ya, karena mereka mengambil data kemudian menampilkan kembali datanya kepada kita. Dan nanti akan kita buatkan video, tidak pada video yang ini ya, bahwa apa yang saya katakan di sini based on pertanyaan kepada artificial intelligence yang mana data mengenai hukumnya itu banyak linear dengan apa yang misalkan nanti dikatakan oleh pasang haji misalkan begitu ya. Nah, ini keanehannya, lah kok para polisi itu kok malah satu kubunya dengan Termul itu yang bikin yang membuat saya heran. Demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Nanti kita akan lihat press conference-nya Mas Roy insyaallah pada di video yang selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.